Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu, bapak-bapak, peserta Zoom ataupun pendengar di Radio Gebuminang. Saya ucapkan selamat datang pada acara les yang keempat ini. Sebelum saya melanjutkan acara ini, saya ingin memulai dengan warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu, bapak-bapak, peserta Zoom ataupun pendengar di Radio Gebuminang. Saya ucapkan selamat datang pada acara les yang keempat. Oke, saya lanjutkan karena ada dua suara barusan. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyapa dulu dan memberikan selamat kepada kita semua bahwa kita telah melalui tahun 2023 dengan baik dan mudah-mudahan di tahun 2024 kita akan mendapatkan lebih banyak lagi keberkahan, kesehatan, dan apapun yang kita usahakan bisa tercapai. Amin. Marilah kita buka acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sambil kita di dalam hati memohon agar kita diberi keberkahan dan kemudahan. Sebelum saya memulai acara ini, izinkan saya sedikit berdoa menurut kepercayaan saya agar kita diberi kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad warzuqni rahmah. Amin, amin. Mari kita mulai acara ini dengan mencoba tadi saya sudah sudah share, tapi sekarang kalau ini agak sedikit kaku lagi, jadi lupa. Saya berusaha untuk share informasi, yaitu mana tadi ya? Sudah dicoba, tetapi kalau ini lagi grogi lagi. Mandeben mungkin bisa ditolong gimana? Tadi saya harus Oke, share screen. Klik share screen di bawah. Sudah? Klik. Sudah? Nggak kelihatan. Belum. Sudah. Belum. Oh, dia ini. Belum. Bagaimana kalau Mandeben aja yang ini yang share? Belajar, ayo belajar lagi. Share screen. Sudah Klik saya coba. share screen. Sudah, Mandeben. Ya, sudah. Tunggu. Mana ini? Inikah? Inikah? Oke. Halo, inikah? Oh my goodness. Tadi kok bisa ya? Iya, makanya tadi saya bilang buka aja. Raf, just second. Oke. Just second, Raf. Oke, sambil menunggu saya akan Oke, saya share screen ya, insya Allah. Oke ya, oke. Sambil menunggu share screen yang dikirim, inilah ya kalau saya nih kurang teknik, kurang capable, jadi tadi bisa, sekarang nggak bisa. Jadi mohon maaf. Oh ya, pelajaran hari ini kita tujukan kepada suasana tahun baru, karena baru saja kita lalui bersama. Tahun baru di Belanda mempunyai, oh ini ya. Oke, terima kasih Mbak Deben. Apakah ya? Oke. Ini tahun baru di Belanda kita rayakan seperti semua di negara pada tanggal 31 malam ya. Dan kebiasaan di Belanda kita lihat bahwa ada beberapa tradisi. Sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa di dalam bahasa Belanda, di Belanda kita bisa mengucapkan tahun baru atau sebelumnya hari Natal. Ada dua situasi
Tidak semua untuk diketahui bahwa di Belanda itu orang mempunyai keyakinan misalnya Kristen atau Nasrani ya. Mereka juga ada yang ateis atau sama sekali tidak walaupun dia Kristen dia tidak meyakini bahwa hari lahirnya Kristus itu pada tanggal 25 Desember, ada juga yang mengatakan 6 Januari. Tapi pada singkatnya, bagi mereka yang tidak ingin mengatakan selamat hari Natal karena beberapa hal, mereka bisa memilih misalnya Fijne Feestdagen. Fijne Feestdagen. Bagi kita Muslim itu adalah yang teraman, sehingga kita tidak usah mempertanggungjawabkan mengenai akidah apa gimana, kita aman. Jadi orang Belanda juga tidak akan merasa tersinggung kalau kita tidak mengatakan selamat hari Natal. Kita memilih mengatakan Fijne Feestdagen. Artinya selamat merayakan hari-hari kebahagiaan yang dimaksud adalah tanggal 25 dan 26 Desember. Tetapi kalau tahun baru itu semua bisa mengatakannya. Gelukkig Nieuwjaar. Mari kita coba dulu sambil mikrofonnya ditutup, yang lainnya kita coba ucapkan ucapan Gelukkig Nieuwjaar. Silakan. Gelukkig Nieuwjaar. Oke. Bagi yang siapa yang mau coba boleh? Ada yang mau coba? Sebelum kita lanjutkan. Mandeben mau coba? Oke. Gelukkig Nieuwjaar. Oke. Gelukkig Nieuwjaar. Ya. Oke. Ada lagi yang mau coba? Udah Asbi? Tidak. Oke. Gelukkig Nieuwjaar ya. Jadi dua G di situ. Gelukkig Nieuwjaar. Oke, itu kesulitannya ada di 3 poin. Di G-nya dan U, huruf U di tengah, dan huruf G. Dan huruf I dibacanya bukan gelukkig, mak gelukkig. Sebut bunyi ya. Gelukkig. Oke. Kemudian kemudian nomor 2-nya Fijne Feestdagen. Oke, silakan. Fijne Feestdagen. Mandeben mau coba juga? Fijne Feestdagen. Pakai ya tulisan Fijne-nya ya. Fijne ya kurang jelas ya, mohon maaf di situ. Oke. Ya, ya silakan. Yang mana? Yang nomor 2. Fijne. Fijne. Kurang jelas ini. Ya. Oke. Fijne Feestdagen. Fijne Feestdagen. Fijne Feestdagen. No, bukan gen. Oke. Yang nomor 2-nya maksudnya Fijne Feestdagen. Fijne Feestdagen. Yang di bawahnya Fijne Kerstdagen. Oke. Kita tutup juga semua lagi mic-nya. Saya beralih kepada slide yang nomor 3. Kebiasaan orang Belanda pada tanggal 31 itu adalah memakan oliebollen. Oliebollen ini adalah semacam apa ya? Semacam gorengan. Kalau kita dikasih krenten, apa tuh krenten bahasa Indonesianya? Apa yang nggak lupa saya? Kismis ya. Makasih kismis digoreng, kemudian dikasih gula di atasnya. Itu adalah tradisi mereka di dalam tahun baru ya. Nah, dimakan rame-rame dan tentunya mereka meminum sampahnya untuk terus. Dan juga ini merayakan hari malam tahun baru dengan memeriahkan membakar kembang api pada suatu tempat, dan publik juga boleh membakar kembang api sebenarnya di tanggal 31 Desember dari jam 10 malam sampai dengan jam 2 pagi. Setelah itu dilarang, tetapi tetap aja ada juga yang membanda. Dan perlu diketahui di Belanda juga pada saat-saat ini karena mereka banyak yang suka minum alkohol,
banyak terjadi kecelakaan dan juga vandalisme ya. Saya nggak ngerti bahasa vandalisme itu apa, bahasa Indonesianya lupa. Mereka di tempat-tempat yang agak sedikit runyam, mereka sering membakar mobil, membakar motor, jadi banyak kerisukan sehingga pada malam tahun baru itu polisi parat ya dikerahkan untuk menekan kekacauan. Oke. Dan gambar yang di bawah adalah tahun baru 24 itu abaikan saja. Saya mengucapkan di sini ini gambar ini bedankt voor je vriendschap van het afgelopen jaar. Mungkin Ibu Yanti sudah tahu artinya ya. Apa artinya? Selamat datang Pak Erianto. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih Bu Sama. Ibu. Ya. Mbak Yanti Badua. mungkin Mbak? Badwo siap. ibu rumah. Siap. Oke, siap. Bisa diartikan apa artinya Mbak Yanti? Yang mana yang bedang Yang voor ini? je, Ya. bedang voor je vriendschap van het afgelopen jaar. Terima kasih untuk friendship apa ya? Belum pernah sih ini apa untuk pertemanan? Friendship itu pertemanan ya. Iya, van het Persahabatan. apa penuh cinta. Ya. Afgelopen enggak? Afgelopen itu yang telah lewat. Oh, yang telah lewat. Jadi Siap. terima kasih atas kebersamaan atau atas pertemanan selama tahun kebelakang. Itu kira-kira artinya. Baru dengar Afgelopen itu itu, udah lewat ya. Iya. Lopen itu jalan, tapi ini dari tahun yang berjalan, jadi bisa diartikan terima kasih atas persahabatan pada tahun kemarin. Jadi kan kita sekarang memasuki tahun baru itu istilahnya. Jadi bedang itu umumnya kalau kita berterima kasih kepada siapa saja, bisa bedang atau danku. Oke. Kita sekarang melihat ini rekaman yang saya ambil beberapa saat sebelum tahun baru dan saya juga share ini di grup kita ya, di grup ini. Bisa kita lihat. Maaf Umi. Yo. Silakan. Itu di what's Di mana? Mbak, udah siapa yang bicara? Ini kemeriahan di tahun baru ya. Acht, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, mulai Happy New Year ya. dipencet widescreen Umi. Hah? Kenapa? Pencet widescreen di atas kiri. Pencet di atas kiri yang mana? Widescreen itu ada gambar nomor 3 dari kiri. Ini? Yang ini? Ini sudah nggak apa-apa. Pusing Nggak apa-apa aja lah. Gitu aja lah daripada saya nanti pusing Mas Indra apa siapa. Oke ya, ini nggak saya kepo. Nah, ini saya sekarang tuliskan apa yang kita lihat New Year tradisi in Nederland dalam kata. Ya, kita tadi sudah melihat beberapa gambar ilustrasi. Sekarang saya coba esensinya saya terapkan di dalam penggunaan kata. Ya, kita semua sebetulnya sudah paham bahwa ini sudah dilatih ya, tetapi tidak ada salahnya kalau kita menerangkan kembali, memakai kembali bagi mereka yang baru gabung. Sebelum saya meneruskan, saya juga ingin menyapa kembali kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir di dalam Zoom ini. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya dan juga para pendengar atau para pemirsa di radio YouTube. Terima kasih. Dan juga kepada Uda Asbi, terima kasih atas kesediaannya yang selalu mendampingi acara ini. Untuk melanjutkan ini kita lihat pada bulatan pertama ditulis di sini Ik eet oliebollen. Silahkan dibaca bersama-sama sementara ditutup ininya. Ik eet oliebollen. Saya memakan
oliebollen. Satu lagi, ik eet oliebollen. Kita tahu bahwa infinitif dari eat adalah eten, yang artinya memakan. Dan kita juga tahu, sudah belajar sejauh ini bagi yang sudah mengikuti, bahwa ik selalu mendapat stam. Stam itu adalah akar kata, ya kalau kita sebutkan. Bagaimana untuk mencari stam? Kita sudah mengetahui bahwa kata kerja penuh kita kurangi dengan huruf en, maka tinggal dalam hal ini ate. Kenapa jadi 2e? Ya karena nanti saya terangkan kembali ya, itu adalah rumus lain. Jadi infinitifnya untuk sekarang adalah ate. Kebetulan stam ini berakhiran dengan huruf T. Sehingga untuk jij, hij, yang tunggal semuanya sama. Tidak ada lagi ditambah T. Kenapa? Karena di dalam bahasa Belanda tidak ada dua huruf bersamaan yang bergandengan. Yang satunya selalu dihilangkan. Seperti nanti kita lihat ya. Jadi sementara ini, ik eet oliebollen, jij eet oliebollen, hij eet oliebollen. Tidak ada bedanya, semuanya pakai T. Karena kebetulan semua akhir dengan T. Tetapi wij yang jamak, jullie atau ze yang jamak kembali ke infinitif. Jadi wij eten oliebollen. Saya ambil yang ini ke atas karena ini tertutup. Oke. Ini aansteken. Aansteken itu menyalakan. Ini adalah kata kerja yang agak sedikit sulit untuk dipahami pada saat ini karena terdiri dari dua komponen, yaitu aan itu adalah preposition, sedangkan steken itu kata kerja. Jadi dua kata yang disatukan menjadi suatu pengertian baru yang ada persamaannya ya, gitu, menyalakan, ya, menyalakan. Sedangkan kalau steken itu bisa aja berarti dia menusuk, dia memakan sesuatu, tapi unsteken itu menyalakan api, ya. Jadi di sini ik steek de vuurwerk aan. Jadi rumusnya ini, jadi ini ada ke belakang. Itu juga agak sedikit sulit. Nanti suatu saat kita terangkan. Yang penting sekarang kalimatnya. Jij steekt. Nah, di sini kita lihat dia mendapat T. Karena apa? Karena rumusnya jij adalah stam ditambah T. Mungkin yang baru melihat agak sedikit kacau ya. Nanti di bawah ada penerangan lagi. Yang penting sekarang kita lihat dulu. Jij steekt de vuurwerk aan. Ya, itu bentuk ke-nya. Wij steken de vuurwerk aan. Kembali lagi inisiatifnya kita lihat aansteken. Jadi dipenggal, dipisahkan cara rumusnya itu. Tapi biarin aja dulu. Kita sekarang tidak melihat strukturnya. Kita melihat contoh kalimatnya ya. Yang kedua, nieuwjaarsduik. Duik itu kalau terjun istilahnya, terjun. Seperti burung terjun, duiken. Nieuwjaarsduik berarti di sini penerjunan yang dilakukan spesial pada hari tahun baru. Apa itu? Itu adalah tradisi orang Belanda. Kita lihat nanti filmnya ya. Oke. Jadi struktur kalimatnya, ik duik de koude zee in. Saya menyelami air laut yang dingin. Saya menyelam. Jij duikt pakai T, de koude zee in. Jadi dia menukik gitu ya. Menyelam lah ya. Oke. En wij duiken kembali lagi de koude zee in. Sejauh ini ada yang bisa dipahami atau ada yang ditanyakan? Silahkan raise hand atau buka mic-nya untuk berbicara. Saya persilahkan. Ya, saya ingin tanya Mendetati. Ya. Ini ya, ik de koude zijn itu, D itu fungsinya apa gitu? Oke. Jadi maksudnya satu-satunya tolong diartikan gitu. Ik itu adalah pokok kalimat, duiknya itu kata kerja yang disebut
persoonvorm ya. De koude. Nah, koud itu dingin ya. Koud saja de koud. Tetapi kalau mengatakan adjektifnya yang dingin jadi de koude. Kalau misalnya apa ya? Auto itu partikel ya. Partikel itu juga ada the, had, ada en. Jadi itu dia mengatakan ik duik, saya menyelam ke dalam air laut koude. Ini dingin, ini koude yang dingin. Koud saja berarti dingin, tapi koude menyatakan air lautnya yang dingin. Jadi itu adjektif ya. Jadi begitulah Oke. kesulitan bahasa Belanda, banyak sekali yang. Sedangkan ya, Sebentar. oke. Jadi de itu kalau di Inggris kan ada 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 z gitu ya, z gitu ya. Iya. The cold water. Z Ya. ini artinya apa? Z. Z ini dingin. Z itu bukan Z. Sea. Ya, Z. Z ini artinya sea. Oh, laut. Laut. Koude dingin. Yang laut. Jadi saya menyelam ini yang dingin ya, C. Jadi dia adjektif terhadap yang mengatakan ini ya, C, air yang dingin ini. Right. Ya. Jadi terus itu in-nya itu ke dalam. Okay. Out di dalam bahasa Inggris juga in, ke dalamnya. Ke dalam saya menyelam ke dalam air. Jadi itu mengatakan itu adalah semacam preposition ya, ke dalam. Kalau keluar, saya keluar dari rumah. Ik ga de huis uit. Saya keluar dari rumah. Hampir sama artinya dengan preposition dalam bahasa Inggris in and out. Di situ ya. Ya, tapi letaknya terbalik ya, di belakang gitu. Ya. Not gitu in the ya. code Z. Ya. Oke. Nah, itu strict. Thank you. Nah, ini saya, you're welcome. Saya akan coba memutar kalau ini jadi. Ini adalah oke. Nah, saya nggak bisa memutar, ternyata ada sesuatu apa nih ya. Oke. Ini apa namanya di dalam bahasa di dalam tradisi tahun baru. Apakah Ibu Yanti pernah melihat atau mendengar ini, Ibu Yanti? Karena Ibu Yanti kan pernah di Belanda. Pernah mendengar tentang ini? Iya. Oke. Jadi pada tanggal pada jam 12 siang hari, mereka orang berduyun-duyun pergi ke Scheveningen. Scheveningen ini juga susah disebut ya. Scheveningen itu adalah laut di dekat kota Den Haag. Ibu Yanti tahu, saya tahu karena itu dekat ya. Jadi mereka pada tanggal jam 12 itu mereka semacam tradisi berbondong-bondong datang ke laut untuk menyelam pada air yang dingin. Aduh, kalau kita pikir badan kita udah gimana gitu, tapi ya bagi mereka itu suatu prestasi. Jadi mereka bangga kalau mereka bisa mengikuti penyelaman ini. Sebentar saja mereka masuk pergi lagi karena dinginnya luar biasa. Ini temperaturnya bisa dari 5 sampai 7 derajat, dingin sekali. Jadi kita kalau saya nggak bisa, langsung kram kaki saya itu. Jadi ini saya ingin menggambarkan apa namanya tradisi yang ada di Belanda. Ini Mandeben, ini bahasanya seperti New Year's Dive, Scheveningen, di Scheveningen. Jadi dive itu dive ya, oke, di Scheveningen di laut. Jadi tidak saja di Scheveningen, karena di Belanda banyak daerah-daerah tempat-tempat yang punya apa namanya dikelilingi laut ya, dekat dengan laut mereka bisa ke sana. Tapi tradisinya seperti itu. Oke, Scheveningen. Di situ ada setelah itu disediakan minuman hangat atau bagi orang Belanda semacam tradisi juga sup namanya erwtensoep. Erwtensoep itu sup yang dibuat bahannya dari kaki babi yang dipakai dengan itu ya. Jadi kita orang hati-hati kalau ada erwtensoep jangan dekati karena itu bahannya itunya buyurnya apa bahan kaldunya adalah kaki babi. Oke. Siap. Ada yang ditanyakan sejauh itu? Nah, tadi saya ini. Oh ya. Jika tidak, saya masih dalam rangka
mengucapkan selamat ya. Tadi tahun baru, Natal. Dan sekarang ini ucapan yang kita sebutkan kepada situasi tertentu. Yang ini, yang ungu ini ya, ini memberikan selamat kepada seseorang yang sedang berulang tahun. Mari kita coba mengucapkannya sementara mic-nya ditutup. Nanti saya berikan ibu-ibu atau bapak-bapak kesempatan untuk satu persatu menyebutkannya karena ini penting bagi sebagai intermezzo juga. Saya mulai dari yang pertama yang ini ya. Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Oke, satu kali lagi. Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Yang artinya hartelijk itu dengan hati yang sungguh, hartelijk dengan hati sepenuhnya, gefeliciteerd saya mengucapkan selamat ulang tahun. Jadi hartelijk dengan hati yang sungguh, dengan hati yang bersih ya, hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag, selamat ulang tahun. Oke. Kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Ingat-ingat ya. Kita lanjut kepada ini adalah gefeliciteerd met jullie zoon. Ini mengucapkan selamat, ucapannya sama, gefeliciteerd adalah selamat, met jullie zoon dengan anak laki-laki kalian. Ini diberikan kepada ucapan ini kepada orang tua yang baru saja dikaruniai seorang anak laki-laki. Gefeliciteerd met je zoon. Gefeliciteerd. Lagi. Gefeliciteerd met jullie zoon. Lagi ya. 1, 2, 3. Gefeliciteerd met jullie zoon. Terakhir. Gefeliciteerd met jullie zoon. Zone bacanya 2 O, jangan 1. 1 berartinya matahari ya. Jadi ucapan di bahasa Belanda itu sangat peka ya. Ada perubahan sedikit, berubah artinya. Zone itu anak laki-laki, sedangkan zon itu matahari. Jadi kita harus tahu. Yang di bawahnya kurang jelas ya, maaf. Gefeliciteerd met jullie dochter. Dochter hampir sama bahasa Inggrisnya daughter ya, tapi gefeliciteerd met jullie dochter. Jullie di sini artinya kalian. Kalian. Selamat dengan anak perempuan kalian. Ya, Jullie. Kamu ya. Oke. Ini gefeliciteerd juga dikatakan dikatakan juga untuk acara orang yang menikah. Trouwen itu menikah, kalau trouwdag itu hari pernikahan. Dag itu hari, trouw itu menikah. Jadi gefeliciteerd met jullie trouwdag. Oke ya. Satu lagi. Gefeliciteerd met jullie trouwdag. Sebentar lagi akan kita coba praktek, dan ini adalah yang satu paling hati-hati karena ini beda. Kalau kita ada orang yang meninggal, kita tidak boleh mengatakan gefeliciteerd karena itu selamat ya. Jadi kita bilangnya gecondoleerd, berduka cita ya. Jadi ini hanya diucapkan pada khusus berduka cita. Ya, gecondoleerd ini bentuknya pasif, kalimat pasif, tapi kita tidak akan membahas itu ya, karena itu tidak ada pokok kalimatnya, karena itu pokok kalimatnya dia ini berbentuk pasif yang
yang kita bahas kemarin-kemarin ini adalah kebanyakan yang berbentuk pasif. Ya, pasif, aktif ya. Ini adalah pasif. Kita lihat. Jadi katanya ini inisiatifnya salah tulis. Inisiatifnya adalah kondolir. Dan kita lihat bagaimana cara penjabarannya di sini. Ik kondolir met het verlies van je vader, moeder, opa of oma. Ik kondolir, saya, kalau di sini dia stam, kalau di situ dia bentuknya bentuk ketiga, past perfect. Jadi itu agak susah, jangan dulu kita ucap. Jadi hati-hati kalau ada orang yang meninggal, kita jangan mengucapkan feliciter karena itu adalah sesuatu yang menyedihkan. Jadi khusus untuk kehilangan kondolir. Oke, ini kita nggak usah bahas aja yang ini. Kita kembali ke ini dan saya tadi berjanji boleh Bentar, ya. bentar, Mendetati. Ya. Ini tuh saya tuh kurang mengerti dengan pemakaian MET itu, MET. MET itu. MET itu dengan di dalam terjemahannya MET. Ik Oke. eet rijst met sate. Ik eet rijst met sate. Met itu dengan sesuatu, objek ya. Tapi kalau misalnya ya jadi met itu adalah preposition ya, met dengan. Oke. Bagus Moniben pertanyaannya. Jadi ik eet rijst met sate. Ik eet bisa sudah kalimat pelengkap, tapi kalau kita ya kita latihan, silakan Moniben mau coba ini gefeliciteerd ucapkannya. Hartelijk gefeliciteerd. Oke. Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Hampir betul. Hartelijk. Ulang lagi. Oke. Hartelijk gefeliciteerd met gefeliciteerd met je verjaardag. Verjaardag. Ya, bareng ya. Hartelijk gefeliciteerd. Oke. Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Bukan met je, met je verjaardag. Oke. Met je. Yang ini yang boleh yang tiga-tiga aja dicoba, nanti setiap orang dapat gantian. Mending yang ini boleh? Oke. Ya. Besar yang kurang jelas ya? Ya, yang tiga itu kurang jelas. Kurang jelas. Oh, kalau gitu kita abaikan aja. Pokoknya tadi kita udah ini ya, saya tidak bisa gefeliciteerd, mungkin ditulis aja di bawahnya. Gefeliciteerd. Ini ya ditulis. Ya, met MET Juli Zone. Jadi yang gefeliciteerdnya terbaca, tapi yang di bawahnya yang biru ini met Juli Zone. Ditambahkan sendiri saja. Yang di bawahnya gefeliciteerd met Jullie dochter. Jadi yang ini met jullie zoon. Yang ini met jullie dochter. Dan yang ini gefeliciteerd met jullie trouwdag. Sekarang Pak Erianto mau mencoba Yang tiga itu dulu. Kenapa? Arti yang tiga kecil itu. Oh ya, yang ketiga kecil ini. Selamat atas hari perkawinan, pernikahan. Trouw itu married. Dag itu hari. Jadi hari pernikahan kalian. Gefeliciteerd. Met dengan Juli itu kamu berdua. Trouwdag. Met jullie dochter. Iya. Nah, di Ciboyo nih. Yo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, soal. Ya. Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Nice try, tapi harus latihan. Jadi hartelijk. Coba udangnya bareng hartelijk. Hartelijk. Ya, gefeliciteerd.
Bukan felicit, he, bukan he, 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 ya, he, he, p, he felicitir felicitir, met met je verjaardag. yardah. Oke, goed zo. Yang ini Ge apa ge? he, Ge. he, Kayak he, ha ya? ya, he, Felicitir met jullie zoon. ya, zone. Oh, Zone. zone. Oke, bagus. Yang bawahnya? Bukan he, bukan he, he, ya, ya. Felicitir met jullie Dochter. dokter. Oke. Yang bawahnya? Gefeliciteerd met jullie trouwdag. Trouwdag ya. Oke, bagus. Oke, Ya, Uni, sekarang mau ya. coba tanya. Boleh. Yang kok kalau bahasa Arab ha kok atau Ghain. Gitu ya. Bunyinya ada di sini seperti dah ghain. Ghain ya, jadi bunyinya ghain. Hampir seperti itu. lu nih, warna. Kartelik felicitir. Tapi karena ada huruf e, dia bukan tapi hartelijk hartelijk ya. Hartelijk Langsung nih, sentuh lo. Ya. Oke. Oke. Mas Indra, silakan Mas Indra, coba Bapak sekarang Bapak dua dulu. Bapak, Mas Indra. Mas Indra. Mana Mas Indra? Oh, ketiduran. Oh, kalau gitu Mbak udah Asbi dulu. Yang mana, Budo? Baca ini yang tepat ini. Hartelijk. Hartelijk. Ya. Gefeliciteerd ya. Met je verjaardag. Verjaardag. Ingat, J di bahasa Indonesia dibacanya Y. Oke. Met je verjaardag. Verjaardag. Bukan dak, K, tapi met je hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Oke ya. Oke, yang ini sekarang yang ini. Gefeliciteerd. Bukan Gefeliciteerd. Ya. Met jullie zoon. Jullie Zoon. Ya, zone, bukan zone. Ya, oke. Yang di bawahnya? Met jullie Dochter. Oke. Siap. Yang terakhir? Gefeliciteerd. Ya. Met jullie trouwdag. Met jullie trouwdag. Oke. Ya, itu diulang-ulang ya. Makanya saya di grup saya kirimkan banyak latihan percakapan untuk mendengarkan dan melihat struktur supaya terbiasa sebelum kita melanjutkan kepada tahap yang lain nanti yang akan sedikit rumit. Tetapi kalau kita sudah memahami basisnya, insya Allah akan lebih mudah memahami. Oke. Siapa ada yang Agus mau coba Agus? Yo. Oh, sorry. Uni. Yo. Maaf, hurufnya kecil-kecil saya nggak lihat. Tapi ada sedikitnya. Oke dah. Ini ya. Maaf lain kali itu bagi saya untuk suatu ini. Saya tadinya mau menghemat page.
Jadi saya kecil-kecilkan, tetapi karena nanti lain kali ini masukan bagus untuk saya supaya semua orang bisa melihat saya besarkan ya. Oh, Mas Indra mau Enggak, coba? harusnya ada itu widescreen di atas kiri itu. Ya aku nggak ngerti Mas. Nanti aku dibelajarin ya. Enggak. Ini yang tombol merah itu, yang di merah-merah tuh yang nomor 4 dari ya, satu kanan lagi kan lagi Ini? satu ya tuh ya. Yang ini. Ya, chat ya. Nggak bisa itu, nggak tahu apa itu. Ya, Hilang sekarang. Enggak, harusnya screen-nya lebih besar. Nah, jadi hilang sekarang, nggak tahu. Mana dia nih? Ya udahlah, ini aja lah. Ya, lain kali ya. Nah, ini dia nih. Nggak, saya belum, saya ini kurang. Oke, mau coba Mas Indra atau mau? Aduh. Mungkin yang ini usul yang di bawah aku kan ada pengadaan penggetiknya kumaha. Kini Yo. aku kan 78. Anaknya aku 80, aku 85, lebih kadang itu. Mana tuh dia tuh ya? Yang Itu mana di tuh? bawah. Di bawah. Sebelah suwo. Ada bar. Ada bar. Yang ini yang mir itu ini. Ya kan ada 78 gini tuh. Mana dia tuh kelihatan. Saran Bundo, itu tekan saja kontrol sama scroll bar Bundo. Kontrol sama apa? Scroll bar di mouse. Bundo pakai mouse. Ya, pak kontrol pakai mouse, scroll bar di mouse di tangan. Ya sudah, nggak ngerti aku ini udah takut nanti hilang, udah nggak mengerti ya bodoh manyo hilang. Ya mouse. Nah, sekarang ini maju aja dulu lah, nanti saya hilang mana ini? Tuh, gimana tuh? Dylan Stoppen. Saya ulangi sekali lagi. Nggak, jadi saya kehilangan jejak. Nggak bisa lagi nih. Nggak bisa maju. Yo. Di samping itu kan halaman-halaman Bundo. Bundo naik kate. Kiri. Taruh di kate. Iya, nggak mau dia. Biasanya dia mau. Ini ambut tarik ke atas nih. Geser ke kanan seketik Bundo. Geser ke kanan seketik. Nggak mau ya doang. Mos Bundo geser ke kanan sedikit. Ya sudah, ini sudah. Nggak mau dia tuh. Mosnya diam Bundo. Pakai ini bisa nggak dia? Nggak mau dia nggak jalan. Nah, karena ini ada bintang tiba-tiba di sini yang nggak ngerti. Oke lah, mau jadi sedikit. Back up, back down. Oh, nggak mengerti itu tuh. Nggak ngerti. Di keyboard. Ada back up. Back up, oke. Back down. Nggak mau dia. Sudah. Page up, page down, nggak mau. Home, nggak ngerti juga dia. Oh, berarti filenya hang paling. Hilang kali ya. Udah, pokoknya gini aja. Ambo coba, ini dia nggak jalan-jalan nih. Hang Bundo. Yo, hang, yo. Punya udah Asbillah tunjukkan. Sembari itu Ambo mau cari sesuatu, nggak mau dia. Close yang itu dulu Bundo. Close aja. Disilang dulu. Iya, close. Nah, itu sekarang baru bisa. Ini bagus ini. Ini baru oke ya. Alhamdulillah, nggak tahu kenapa, nggak ngerti pokoknya. Oke. 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 Ini udah kita bahas, tak? Ini kita bahas sekarang ininya ya, bentuknya. Atau Mas Indra mau coba tadi yang ini, yang mengucapkan yang ini? Mas Indra? Sebentar. Ini mana? Yang mana? Yang luar nih? Ya ini, yang gefeliciteerd. Yang ini. Yang di atas ini. Ya. Hartelijk. Hartelijk ya. Hartelijk. Oh, bacanya jadi hartelijk. Hartelijk. Gefeliciteerd. Ya. Aduh. Met je verjaardag. Ulang ya bareng. Hartelijk. Gefeliciteerd
Met je Met verjaardag. verjaardag. Oke. Yang ininya hartelijk gefeliciteerd met jullie zoon. Oh, ini harus gede lagi. Gefeliciteerd met jullie zoon. Zoon ya, waduh. Ya. Saya pakai handphone jadi saya harus gede-gedein lagi. Oke. Yang bawahnya gefeliciteerd Nah, ini met kecil lagi. jullie. Ya, met jullie. Tadi saya udah minta ditulis pakai handschrift pakai tangan. Gefeliciteerd met jullie dochter. Oh, dokter. Dokter itu Ya. anak laki ya? Perempuan. Zoon itu Oh, laki-laki. dokter, Kayak Inggris kan son. Kalau Iya. perempuan kan daughter. Jadi hampir sama bunyinya tapi tulisannya beda. Yang paling bawah Iya. gefeliciteerd Met jullie. Gefeliciteerd met met jullie jullie trouwdag. Oke. Trouwdag itu apa artinya? Hari pernikahan. Hari pernikahan. Ya, ini bentuknya kalau saya langsung menuju ke bentuk ininya bahasa Inggrisnya di sebelah kanan, sebelah kirinya ik feliciteer, I congratulate. Yay, ini ya. Ya, ini ada artinya ya. Ini kita lihat aja ya, bisa di Ya, ini nggak usah kita bahas lah ya menghambat. Kalau di bawahnya, di paling bawah ik feliciteer je met je verjaardag, itu contoh kalimatnya. Ini kan jadi kita akan mengucapkan selamat ik feliciteer je met je verjaardag. Je-nya ada dua. Yang satu adalah je sebagai kata ganti orang, saya mengucapkan selamat kepada kamu, met je verjaardag, dengan je-nya itu ulang tahun kamu. Jadi makanya di sini harus hati-hati, di dalam bahasa Belanda ada kata-kata tulisan yang sama, tidak ada bedanya, tapi punya fungsi yang berlainan. Kita harus mengetahui betul-betul dulu fungsinya, strukturnya, baru kita memahami. Jangan sampai kok dua-duanya ada je, kenapa ya? Yang satu, saya mengucapkan kepada kamu, ya, selamat ulang tahun kamu. Jadi kamunya ada yang satu untuk mengatakan ulang tahun kamu, yang satunya kamu. Jadi tulisannya sama, tapi fungsinya beda. Met itu dengan atas. Oh, dengan kamu, atas kamu. Dengan kamu, atas kamu ya. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Sama bentuknya, tapi ini agak sedikit lain tulisannya. Van harte mengucapkan selamat ulang tahun. Jadi ini satu y-nya. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Jadi ini bentuk yang lain. Kalau untuk orang jamak, wij feliciteren jullie op de geboorte van jullie dochter. Di sini kami, wij itu kami mengucapkan selamat pada Anda atas kelahiran anak perempuan atau anak laki-laki Anda. Itu nanti ya. Ini jangan kita pahami dulu, nanti pusing. Nah, sekarang saya kembali ke ini. Yang ini sebelum kita melanjutkan kepada tahap yang ini, kita mengulang sebetulnya ini. Saya ingin mendengar tadi ada, kalau nggak salah ada ibu siapa tadi? Ibunya udah Arianto ya? Ada ibu Pak? Udah ikutan? Aduh, nih. Aduh, lihatlah dulu, kenalkan dulu lah ibu tuh. Dan disuruhkan pulo. Assalamualaikum Bu. Ma Ibu. Salam Bu. Waalaikumsalam. Nggak nampak doh. Nggak kelihatan. Alhamdulillah kelihatan. Ini kita mulai sedikit-sedikit ya, seperti anak belajar berjalan ya. Jadi jangan tergesa-gesa. Daripada nanti kita pusing. Memang ini bahasa Belanda agak sedikit rumit kalau kita tidak memahami dari awal. Karena Ibu dan Bapak baru gabung setelah 2 kali les ya. Jadi mungkin agak sedikit ini ya. Agak sedikit pusing. Tapi nggak apa-apa. Karena akan diulang-ulang terus. Seperti ini adalah sebetulnya sangat basis sekali. Saya udah di les 1, di les kedua, di les ketiga, saya ulang-ulang. Nggak apa-apa, karena ini harus dipahami dulu. Ya, ya Bu ya. Sekian sapaan dari saya dulu. Ya, Mbak. Kami lagi sama-sama
Kok ditutup nggak kedengeran? Dulu kami semester 1 semua-semua belajar bahasa Oh, Belanda. oh jadi kalau gitu udah bisa ya sedikit ya Bapak. Ya itu kanak-kanak Oke. sedikit. Coba ulang Pak. Coba ulang misalnya buat kalimat sederhana aja yang Bapak ingin sebutkan. Baiknya dibuka lagi. Nah, lalu nih. Hah? Kok kan kalau mendengar lah itu takkan ada, tapi kalau Oh, kalau kecil enggak. oh oke. Oke, nggak apa-apa ya. Saya sapa dulu ini Ibu Nelvida Nevli yang baru join. Selamat datang Ibu. Silahkan Ibu dibuka itu apa namanya videonya biar saya bisa melihat wajahnya biar enak ngobrolnya. Ibu kan temannya Ibu Sastri ya? Oh, no response. Oke. Sekarang saya ingin memberikan mic kepada Ibu Yanti yang ingin saya tanyakan dan mungkin beliau bisa menceritakan sedikit karena beliau sudah beberapa kali menulis menulis kalimat di dalam bahasa Belanda di WhatsApp grup kita. Saya lihat sudah ada kemajuan dari beliau. Jadi saya ingin melihat atau mendengarkan pengalaman beliau. Silakan Ibu Yanti, mau bisa di-share dengan kita? Yang mana Bunda Oh, yang enggak, tadi Mbak Nila juga sudah gabung, Mbak Arini, Iya. Uni, oke, selamat gabung semuanya. Terima kasih. Enggak, tadi kan kita waktu itu ngobrol ya, Oh, saya siap. ingin mendengarkan bagaimana apa usaha Ibu Yanti sejauh ini usahanya sehingga sudah bisa menulis beberapa kata dalam bahasa Belanda dengan benar. Oke, baik. Bismillah. Sebetulnya saya memang ingin bisa gitu ya bahasa Belanda ini kedengarannya tuh sepertinya enak gitu didengarnya dan sesuatu yang sepertinya aduh pinter banget ya nih bahasa Belanda itu kan sulit gitu. Jadi saya berusaha aja nulis di grup itu apakah itu benar atau tidak itu hanya semacam usaha aja Bunda. Tapi tetap sudah ada dasar basicnya yang mengatakan Ya, karena kan di dalam bahasa Belanda seperti tadi kita lihat itunya persoonvorm itu adalah kata kerja yang ya, dibentuk oleh siapa yang mengerjakannya ya. Itu betul. apa namanya? Jadi itu kombinasi sejauh itu udah bagus. Dan juga Insya Ibu sudah bisa menambahkan kalimat karena sebetulnya kalimat bahasa yang sederhana itu gampang ya. Kita semua udah harus bisa kalau betul. kita melihat yang ini yang tadi mana nih yang ini nih. Yang ini ya. Iya, Ini kita pahami ini dulu. Misalnya iya, saya. iya. Ini untuk yang lainnya. Saya makan, ik eat. Saya tidur, ik slaap. Wij slapen. Jadi sebetulnya kalau ini dikuasai dulu, ya, dilatih, itu bisa sudah membuat kalimat kalau mau. Dan apabila Mbak Yanti ya, juga kan berapa lama Ibu sudah menekuni ini, Ibu? Nggak lama ya, 10 kali pertemuan mungkin 10 jam Ya, barangkali ya, ya. kurang lebih. Oke, tetapi usaha Ibu bagaimana bisa sampai sejauh itu? Mungkin bisa di-share? Ya, ya lumayan sih memang untuk grammarnya ya basicnya aja sih. Memang harus diulang-ulang karena kalau kita kurang percakapannya ya pasti lupa lagi gitu. Ya. Jadi tidak apa-apa kalau misalnya memang pelajaran yang basic saja diulang-ulang pun ya belum tentu cepat bisa gitu. Iya, oke. Ya, Saya mohon, terima kasih Ibu ya. Saya sama-sama. mohon jangan apa namanya bagi mereka yang baru gabung jangan patah semangat ya, karena ini juga Betul. apa namanya suatu dorongan dan pengalaman dari Ibu Yanti bahwa kita itu belajar bahasa apapun harus dipraktekkan, harus dimengerti dulu basicnya karena berbeda dengan bahasa kita ya. Jadi harus pahami. Dan Ibu Nila juga sudah berapa lama tinggal di Belanda? Apakah sudah bisa mengerti sejauh ini yang saya uraikan, Ibu Nila? Ya, Silakan. ya terima kasih Bunda Tati. Sebenarnya saya tinggal di Belanda udah hampir 3 tahun, tapi belajar bahasa Belandanya dulu awal datang sempat belajar tapi terputus. Kemudian sekarang baru mulai lagi. Kalau melihat bacaan sih mungkin pasif sedikit agak ngerti sedikit gitu ya Bu.
Cuman kalau mau mengucapkan memang kadang-kadang kita ragu, takut salah gitu. Oke. Nah, mungkin untuk yang baru-baru, saya juga masih mau, kadang-kadang suka bingung juga, Bunda Tati. Jadi kalau kata-kata kerja dasar yang dalam bahasa Belanda itu kayaknya sedikit berbeda dengan bahasa Inggris ya. Iya, karena Kalau dalam bahasa Inggris misalnya kayak saya potong sebentar ada to be ya, to eat, to sleep, to run, and to go misalnya ya. Kita di dalam bahasa Belanda kita ambil dari kamus itu infinitif tanpa ada ember-ember dan biasanya berakhiran dengan huruf an. Tetapi ada beberapa yang berakhiran dengan an, misalnya han, slan. Itu rumusnya agak sedikit berbeda. Kalau infinitif di dalam bahasa Belanda dicari untuk menjadi stam dikurangi an. Tetapi kalau di kata yang akhirannya han, slan, ya, karena tidak ada en-nya kita ambil huruf an ya. Jadi misalnya han menjadi ikha, slan memukul iksla, bukan sla yang dimakan ya. Makanya di dalam bahasa Belanda itu tulisannya hampir sama tapi artinya beda. Sla yang untuk dimakan juga tulisannya begitu sla. Gitu ya. Jadi begitu. Oke, Ibu Nila, terima kasih. Jangan patah semangat ya Ibu Nila, karena sementara kita masih bisa belajar, kita ini aja dah, relax aja. Oke. Dan kita coba lihat ini di sini siapa yang mau mencoba membuat kalimat dengan komponen yang sederhana, 2 atau 3 komponen. Mungkin Mande hari ini bisa membuat kalimat yang sederhana. By the way, tadi saya kirimkan beberapa video yang di grup ya, mungkin belum sempat semua dibaca. Silakan Mande hari ini mungkin bisa membuat kalimat dengan 2 atau 3 komponen yang sederhana saja. Ini ada beberapa penolongnya ya. Apa yang mau diceritakan, yang penting kita pakai kombinasi ini betul. Silakan dibuka mic-nya Mande hari ini. Oke, Mande Tati. Sorry, saya memang belum lihat sama sekali itu di grup, belum buka. Yeah. Jadi sibuk selalu. Nggak apa-apa. Tapi udah. Ya. Ya. Oh, dari les yang lalu ada apa yang masih bisa teringat gitu? Yang teringat cuma stam doang. Jadi stam, kalau ya. Oke, kalau gitu saya tanya begini. Kalau gitu saya tanya gini, kita bermain dengan stam aja dulu untuk 3 kata. Kalau lopen, ya kata kerjanya lari, stamnya apa? Low. Bagaimana? Ya betul. Yeah. Tulisannya bagaimana? Yeah. LOOP ya. Futsal ya, karena itu juga ada tersendiri ya, karena pembagian suku kata di dalam bahasa Belanda itu juga menentukan panjang pendeknya. Jadi betul, ik loop ditulisnya LOOP, padahal stamnya lopen ya. Oke, itu udah bagus. Kalau berarti, berarti apa? Julie lopen. Yuli lopen, ya betul. Kembali lagi ke infinitif. Jadi kan itu sebetulnya permainan. Jadi kita main-main aja dulu, ya. Ik loop, Yuli lopen, jij loopt. Di sini pakai T, pakai T karena dia di sini. Mana? Oh saya nggak ini ya. Saya nggak tambahkan, lupa. Yang bukan yang ini yang oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita bertanya, wie loopt daar, pakai wie, siapa? Karena wie itu untuk tanya, siapa? Wie loopt daar? Siapa berjalan di sana? Ya, pakai aja satu waar. Kita sudah bahas juga waktu memperkenalkan waar woon jij? Di mana kamu tinggal? Ya, jadi misalnya wat menanyakan sesuatu. Wat eet jij? Apa yang kamu makan? Ya. Ya, jadi itu ini harus dilatih. Ini latihan ini agak sedikit sulit ya. Ini kita pertama harus mengikuti menghitung dulu. Walaupun saya udah bahas dulu menghitung sampai 20, tapi kita harus menguasai dulu hitungan sebelum kita ini ya. Tapi akan saya secara kilas akan saya sebutkan bagaimana cara menyebutkan bagaimana cara menyebutkan
jam di Bukan. dalam bahasa Belanda ya misalnya ya. Ini untuk semua ya. Satu putaran penuh itu 60 menit ya. Ada caranya dengan dibagi dengan 4. Namanya quart. Quart. Ya, quart bahasa Inggris. Quart. KWART. Jadi kalau misalnya saya akan mengatakan jam 12 lebih seperempat. Jadi quart over 12. Disebutkan lebihnya dulu. Quart over 12. Oh, Kalau lebih, ya. Dia lebih ya. Tetapi kalau saya akan mengatakan jam 6 kurang seperempat, quart for 6. Sorry. Kalau misalnya saya akan mengatakan jam 9 kurang, ini jam 9, jam 9 kurang seperempat nih. Jadi quart for 12. Jam 12 kurang seperempat. Di sini ya, quart for 12. 15 menit sebelum ini. Kalau sini over. Ya. Tapi kalau ini berbeda. Kalau saya ingin mengatakan half 30, misalnya ini half 6, half jam setengah 6. Jadi bisa dengan quart atau bisa dengan menitnya. Misalnya ini agak sulit. Jadi lebih gampang di dalam bahasa Belanda itu dibagi quart over, quart for, quart over, quart for, ya. Nanti saya kirimkan video yang untuk melihat supaya jelas. Saya lewatkan. Nah, kita latihan aja ini ya. Siapa tadi yang belum dapat bagian untuk Agus ya? Belum, mana Agus? Atau ibu yang lain? Siapa? Saya lihat dulu. Mbak Mandeyur mau ikutan membaca ini? Oh, nanti yang mana? Yang ini, Praxboard. Saya lihat ini. Oh iya, boleh. Ya. Tunggu. Inilah larinya pulang kamar. Tunggu. Lari dia. Ya Allah, jatuh. Ya, tunggu ya, saya ke bawah. Nih, kita baca aja. Yang ini nih. Ya, yang ini. Ya. Ini menanyakan ya. Ya. We is that? Ya, itu menanyakan orang. Jawabannya? Mein Buurman. Oke, mein itu saya, kepunyaan saya. Ya. Buurman itu tetangga. Jadi tetangga saya. We is that. Jadi we adalah menanyakan siapa. Ya. Mein Buurman. Ya, oke. Who had he? Who hate? Who had he? Who had he? Jan. Siapa nama dia? Jan. Singkat saja. Jan. Okay. What have he? In zijn hand? What heeft hij in zijn hand? What have he in zijn hand? Ya, artinya bisa mengerti artinya? What itu? Apa? Have itu yang dia punyai, dari to have dalam bahasa Inggris ya. Apa yang dia punyai di tangannya? Ya, jawabannya. Di tangannya. Een melon. Melun. Di sini ini dibaca melun. Kita lihat di dalam bahasa Belanda ya, kepunyaan itu hebben. Punya conjunctionnya yang peruraian katanya beda. Ik heb, nanti kita bahas. Ik heb, jij hebt, hij heeft, gitu ya. Itu berbeda. Ini adalah kata kerja yang berarti kepunyaan. Ya. Possession to have. Tetapi ada kata kerja yang nanti misalkan ik heb gegeten. Dia nanti jadi past perfect. Itu udah tingkatan lebih khusus lagi. Itu adalah mengatakan kata kerja bantu dengan bentuk kata kerja yang ketiga, perfect. Jadi ada, makanya saya sedikit demi sedikit menuju ke sana, tetapi belum ya, karena ini belum kita kuasai. Ini hanya sebagai kata kerja yang berarti mempunyai ya, belum berarti kata kerja bantu. Ini to possess, to have ya. Oke.
Lanjut. Waar koop je die? Ya. Kira-kira artinya apa? Di mana kamu? Ya, sekarang ya. Enggak. Di mana koop itu membeli? Di mana kamu membeli? Di mana dia membeli? Di mana dia membeli? Op the Ya. markt. Di pasar ya. Op Oke. the markt. Ya. Siapa yang mau coba lagi? Silakan. Terima kasih Mande Yurna. Siapa yang mau Sama-sama, coba? Bu Tati. Siapa yang mau coba? Ada yang mau? Silakan. Saya nggak bisa Bunda. ya. Ya, silakan. Vanir. Is that? Yang di bawahnya Vanir. Oh, alah. Tadi udah ngapalin. Oke. One near is had here mark Ya. of woensdag. Oke, woensdag. Wanneer itu mengatakan apa? Wanneer. Kapan? Ya, kapan. Bagus. Jadi artinya kapan di sini. Ada Kapan? Di sini ada pasar. Karena begini ya, sebentar ya, pas saya potong di Belanda, pasar itu tidak seperti di Indonesia buka tiap hari. Dulu waktu jarang orang Indonesia, orang asing hanya dibuka 1 kali seminggu, yaitu hari Sabtu. Ya, saya pernah ceritakan mungkin banyak kedatangan orang asing membuat kebutuhan perbelanjaan juga sibuk di sana. Jadi dibukalah pada hari Senin. Jadi Senin dengan Sabtu sehingga orang-orang yang punya anak banyak jadi bisa diakomodasikan makanannya. Tetapi masih kurang dirasakan. Dibukalah pada hari Rabu. Masih kurang juga. Sekarang ada juga Jumat, jadi 4 kali seminggu di situ, di pasar terbesar di Den Haag. Itu ceritanya ya, karena kedatangan orang asing juga membuat ekonomi Belanda maju. Oke, udah yang lain bawahnya. Hoeveel Kursisten ya. Kursisten zitten in jullie groep. Ya, silakan. Ya, groep. Hoeveel kursisten zitten in jullie groep? Kira-kira apa artinya hoeveel? Hoeveel itu menanyakan apa? Umur ya. Jumlah bukan. Jumlah. Ya. Harga. Umur, who out. Ya, memang sebentar ya, who itu memang mengatakan berapa, bagaimana. Misalnya hoeveel berapa banyak, who out berapa tua gitu. Jadi hoeveel kursisten zitten in jullie groep. Bacanya kayak berapa orang? Ya, berapa orang hadir di kursi gitu ya, hoeveel berapa orang. 18 ya. 18. Iya. Oke. Udah Asbi, dua lagi habisin. Wanneer koop je het boek? Ya. Wanneer itu menanyakan apa? Kapan? Artinya apa? Kapan? Kapan? Koop itu apa? Koop apa tadi Bunda? Dari kata kerja koopen, membeli. Beli buku. Ya, jawabannya als. Jadi ya. Jadi pertanyaan, jadi ini pertanyaan ada kondisi kapan? Ya kalau saya punya uang, als itu bila mana? Ik geld heb. Di sini als ik geld heb. Ya, kondisi kalau saya punya uang. Saya baca sekarang. Waarom was je gisteren niet thuis? Nah, kita tahu ya, rumah itu huis. Tapi bangunan. Rumah itu huis, bangunan. Tapi kalau thuis itu adalah home bahasa Inggrisnya ya. Beda ya. Bahasa Inggris apa gimana? Kalau kita di sini di Belanda, thuis itu saya di rumah, di dalam rumah. Tetapi kalau rumah yang maksudnya dengan bangunan yang ada atapnya itu huis. Tapi kalau thuis itu di dalam rumah, thuis. Bedanya huis dengan tuh. Jadi waarom
was je gisteren niet thuis? Kenapa kemarin kamu tidak di rumah? Ini maksudnya tidak di dalam rumah. Oh, jawabannya alasannya omdat ik op mijn werk was. Karena saya ada di apa? Tempat kerja. Ya, mijn werk. Oke. Kenapa Manda Yurna tahu? Manda Yurna sudah pernah belajar bahasa Belanda atau Enggak, suka dengar di rumah. oh sama si dulu waktu orang tua. Ya. Oke ya. Itu memang ya kebanyakannya kita apa namanya? Saya mau membahas ini hari-hari. Ini gimana nih? Oke. Ini hari-hari di dalam bahasa Belanda. Ayo kita latihan bersama menyebutkannya. Kecuali kalau ada yang mau bertanya. Manda Tati tanya dong. Tunggu ya sebentar ya, suami saya telepon. Ya Anton, what is that? Magnus Anton, mine is not said in less. Oke ya, sorry. Sorry, suami. Oke. Apa yang ditanyakan tadi? Mau nanya Manda Tati. Iya. Yang kalimat kedua ya. Ini kan what is your name ya? Who Iya betul. hates hey? Hey, who hate hey? Who hate Who hey? hate ya. Who hate hey? Yang gitu kan? Iya betul. Nah, kalau misalnya ini kan jawabannya pendek. Kalau misalnya siapa nama Anda ini ya? Apa nama Anda? Nama saya adalah saya adalah Yan. Gimana ceritanya? Jadi, what is your name? My name is Arini gitu. Ya. My name atau ik hate Yan gitu ya. Ya, ik hate Yan. Gitu. Kalau misalnya menanyakan hey itu kan laki-laki. Nah, kalau perempuan who hate zij. Jadi who hate zij? Zij, who hate zij? Ik. Zij hate, jawabnya ya. Zij hate Arini. Tetapi kalau menanyakan bukan ik hate ya. Ya, kan ik hate. Misalnya nih Manda Tati nanya ke saya nih. Who hate jij? Zij gitu kan. Nah, nggak bisa. Kalau saya menanya ke Mbak Arini langsung karena saya langsung orang pertama dan orang kedua. Saya nggak bisa menanyakan who hate saya karena saya berbicara dengan orang kedua di depan saya. Who hate jij? Kalau saya itu orang ketiga tunggal. Jadi ik pertama tunggal, jij kedua tunggal, zij atau hij ketiga tunggal. Jadi saya kalau berbicara dengan Manda Arini sekarang, saya orang pertama, Manda Arini orang kedua. Who hate jij? Who hate jij? Jawabnya, saya jawab ik hate Arini gitu ya. Oke. Ya. Ya, Tapi kalau ada yang tanya what is your name? Jadi bukan who. Jadi kalau berkatakan apa nama kamu? Kalau my name bisa juga my name is Arini. Jadi ada dua cara untuk menanyakan who hate jij. Ya. Saya langsung bertanya. Tapi kalau saya orang ketiga who hate saya, ini ada orang jalan nih. Saya nggak tahu siapa. Who hate saya gitu ya. Orang yang nggak diajak bicara itu orang ketiga. Zij. Oke. Saya hate Anita misalnya ya. Saya nggak tahu nih siapa yang jalan. Saya tanya ke Mbak Arini, who hate saya? Anita. Oh, saya hate Anita. Gitu ya. Ya. Oke. Uni. Tetapi ya udah. Ya. Tanya. Yang di sini ini apakah sebetulnya cuman jawaban singkat atau kan biasanya diulang lagi kalau misalnya seperti tadi. Siapa namamu? Nama saya, iya. Atau yang lain, di mana kamu beli buku itu di toko? Saya beli buku itu di toko. Nah ini yang di sini hanya sebagai jawaban singkat aja gitu ya. Betul, karena ini tingkatannya masih permulaan, Mas. Nanti keblinger kalau kebanyakan. Jadi ini nanti kalau lama-lama bisa kita tingkatkan. Nanti Mas silahkan saya undang ya masuk. Jadi di situ ada beberapa contoh percakapan yang saya kirim yang sudah ini. Jadi ini pure hanya untuk percakapan singkat dulu. Saya tidak ingin teman-teman yang belajar nanti ketakutan ya kok susah amat kok angel pemento gitu. Ya nggak mau. Jadi saya mau kita sambil main-main, melangkah sedikit gitu ya. Enjoy betul. Kalau ada yang ingin cepat lari, silahkan japri saya supaya tidak mengganggu di kelas yang merasa
ya, merasa malu untuk bertanya karena baru-baru. Jadi kalau ada orang yang punya keinginan untuk bertanya secara mendetail, silahkan japri saya, ya. Anytime saya akan jawab, tetapi tidak langsung ya, karena saya juga punya kesibukan. Oke, sejauh itu bisa dipahami, dan ini di sebelah ini adalah hari-hari. Saya juga sudah di grup mengirimkan apa namanya dalam bentuk nyanyian ya, menghafal hari-hari. Mandah, kemudian Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag, Zondag. Coba kita bareng deh. 1, 2, 3. Mandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag, Zondag. Nah, ini di dalam bahasa Inggrisnya kan Monday. Dinsdag itu Tuesday, Woensdag itu Wednesday. Ini agak beda ya, tapi Donderdag Thursday beda. Tapi ini Vrijdag hampir sama dengan bahasa bunyinya ya. Saturday bahasa Inggris Saterdag. Sunday, dah itu hari. Jadi Zondag hampir ya. Ini hari-hari ini punya sejarah kan namanya, tapi kita nggak bahas. Jadi ini kita hafalkan saja ya, ada di grup. Saya ingin, inilah suasana di Holland. Kalau biasanya White Christmas seperti di Amerika dingin sekali ya, kita males. Ini putus asa ditutup. Apanya? Maaf. Belum. Nah, ini saya cepatkan saja ya. Biasa di Belanda orang mempunyai voornemens. Voornemens itu keinginan, cita-cita apa yang akan dicapai di tahun depan. Mereka biasa pada akhir tahun mempunyai suatu itikat, saya akan ini, itu namanya voornemens ya. Saya baca aja sebentar ya. Voornemens. Jadi niat, cita-cita. Adalah 4, 5, 5 top. Afvallen itu jatuh. Afvallen itu menjatuhkan, yang artinya di sini mengurangi berat badan, menjatuhkan berat badan. Jadi afvallen ya. Stoppen met roken, ini pasti sudah bisa diterka ya. Stoppen met roken. Kalau misalnya kita main-main dengan kata kerja stoppen, bagaimana stamnya? Siapa yang bisa bilang? Stop. Itu bro. Stop. Stop, betul. Nah, tadi kan saya sudah bilang, apabila stamnya berakhir dengan huruf 2 yang bersamaan, dia dihilangkan 1. Ik stop met roken. Ya? Roken itu merokok. Ik stop roken. Roken itu dari roken. Ik stop met roken. Jadi saya ya roken. Saya berhenti. Tapi kalau misalnya dia bagaimana? Hey stop. Hey stop. Pakai T ya. Pakai T ya. Kalau wij stoppen. Ya, stoppen. Dia dari yang kedua, keinginan keduanya dia akan ingin berusaha untuk di tahun 2004 ini berhenti merokok ya gitu. Oke. Di nomor 3-nya beter omgaan met geld. Artinya beter itu bagus ya. Lebih baik ya. Lebih baik. Omgaan met geld. Omgaan itu om itu melingkari, omgaan dengan sesuatu yang melingkar met geld. Jadi beter omgaan met geld berarti saya akan lebih baik berbuat sesuatu hal yang baik dengan uang. Nanti di bawahnya ada ini. Jadi saya akan lebih berhati-hati dengan keuangan saya, istilahnya yang bahasa Indonesianya gitu. Jadi mungkin dia terlalu royal atau dia gitu. Jadi saya akan berhati-hati dengan keuangan saya. Nomor 4, mir. Itu apa artinya mir? Bisa tahu? Mir itu menir. Menir itu lebih. Mir. Tapi ya juga hati-hati, mir itu dalam kata ini adalah lebih, tapi mir juga artinya apa?
danau. Jadi kita harus tahu di sini ya. Tapi jangan kita abaikan. Meer tijd. Tijd itu apa? Waktu. Meer tijd besteden aan familie en vrienden. Kira-kira artinya apa? Lebih banyak waktu menyediakan ya. lebih menyediakan Banyak waktu untuk untuk famili dan teman-teman. Karena mereka mungkin kebanyakan kerja, kebanyakan cari duit, kebanyakan main game, jadi terabaikan ya. Oke. Nah, nomor 5-nya meer lebih rust itu apa? Rust bukan rust. Rust Istirahat. Ya, meer rust nemen. Mungkin dia juga terlalu sibuk, jadi dia ingin santai, lebih santai, menuju pensiun mungkin dia akan lebih santai gitu ya. Meer rust nemen. Itu adalah kebanyakan tahun ini orang yang ini. Nah, ini menurunkan berat. Artinya tadi berhenti merokok, berhati-hati dengan mengatur keuangan, lebih banyak membagi waktu untuk keluarga dan teman-teman. Waktu untuk istirahat ditingkatkan. Oke. Saya ya ada yang mau ditanyakan? Ya, sorry. Nemen itu ditingkatkan ya? Nemen mengambil. Nemen mengambil. Kalau misalnya ik neem mijn verlof, saya mengambil liburan saya. Atau misalnya ik neem jou naar de bioskop. Saya membawa. Saya membawa kamu atau mengajak kamu bahasa Indonesia ke bioskop. Ik neem. Terus nemen itu mengambil banyak waktu untuk istirahat. Ya. Ini sayang ini karena teknis juga ini tidak mau jalan dia nih. Pokoknya nggak apa-apalah. Yang penting sebelum saya menutup ini ada sedikit sebelum saya menanyakan pertanyaan nanti diberikan waktu kepada yang lain. Ini yang di Belanda dapat kita banyak jumpai sebutan apa namanya seperti ini, kata-kata mutiara lah ya di dalam bahasa Belanda dalam bentuk tegels, karena ini di Belanda terkenal natuurlijk dengan tegelsnya blauwe dels, maka banyak ini yang dituliskan di situ. Biasanya zaman dulu itu adalah hiasan di rumah orang yang menginginkan sesuatu teks di dindingnya. Oke. Siapa itu kami. Zeggen itu apa? Zeggen mengatakan, geen tidak, doei of dag. Kami tidak mengatakan doei of dag itu selamat tinggal apa gimana? Ya, artinya seperti itu. Maar tetapi tot ziens. Tetapi selamat bertemu met een glimlach. Di sini met juga sering dipakai dengan sesuatu. Glimlach itu apa? Senyuman. Jadi saya ingin menutupi ini ada sambil mengatakan saya tidak mengatakan kata perpisahan ya, tetapi selamat berjumpa nanti dengan senyum yang manis, yang lebar. Bedankt. Terima kasih. Siapa bisa yang mengucapkan ini tahun ini? Siapa yang bisa mengucapkan ini tahun ini? Yang mana? Bunda, yang ini dibaca. Ya, baca tahun ini segitu tahunnya gimana dibacanya? Yang ini ya? 2024. Yang ini atau yang 2024 nih? Ya itu yang 2024, bahasa Belandanya gimana? Oh. 2024. Ya, goed zo. Itu mulak ya, 2024. Itu kita bisa mengulang-ulang teori yang ada di saya kirimkan di di WhatsApp. Dan bagi siapa yang sekarang ingin menanyakan sesuatu atau memberikan ide, beberapa ide sudah saya tulis tadi bahwa hurufnya terlalu kecil, akan saya perbaiki dengan yang besar. Dan juga saya tidak lupa menyapa pemirsa yang melalui YouTube atau radio, saya yang tidak bisa berinteraksi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa sedikit dipahami.
Kalau ada kekurangan saya mohon maaf, dan saya juga mengharapkan agar ibu-ibu dan bapak-bapak meluangkan waktu untuk sedikit berlatih ya, karena tanpa latihan bahasa itu tidak akan dikuasai, malah akan hilang. Karena apa? Saya pernah bekerja di perusahaan Jepang di Indonesia. Waktu itu saya masih bisa bahasa Jepang, tapi setelah beberapa tahun kemudian saya hanya bisa bilang konnichiwa, konbanwa, halo, mochi-mochi. Setelah itu lupa semua ya, karena bahasa itu tanpa praktek itu akan sia-sia. Dan saya ingin memberikan suatu sedikit pengalaman saya. Saya orang Minang, tetapi saya lahir dan dibesarkan di Bandung. Orang tua saya selalu berbicara bahasa Padang dengan kami. Jadi walaupun saya tidak berkomunikasi waktu itu dengan adik-adik dan kakak-kakak, tapi itu kata-kata selalu terngiang-ngiang di kuping saya. Sehingga setelah saya beranjak dewasa, banyak lagi bergaul dengan orang Minang, saya bisa memahami. Makanya apa yang pernah kita pelajari itu, kalau kita terus-terus dengar, akan kembali dengan sendirinya. Jadi itu pengalaman saya, dan juga dikatakan oleh Ibu Yanti, banyak berlatih, memakai kata-kata yang sama. Ini adalah gampang ya, ini hal-hal yang bisa kita pakai untuk percakapan yang mudah. Dan saya bilang kita latihan dengan membuat kalimat sederhana yang terdiri dari 2 komponen. Saya ulang sedikit. Yang pertama adalah pokok kalimatnya. Pokok kalimat itu tidak bisa saja orang, bisa situasi, bisa binatang, ya, di dalam bahasa Inggris juga begitu. Jadi yang penting kita pakai rumusnya yang kita ketahui bahwa X stam, Y stam plus T, Hij stam plus T, Zij stam plus T, Het stam plus T, dan yang jamak, wij, jullie, ze, semuanya infinitif. Dan infinitif itu adalah kata kerja yang kita ambil begitu saja dari kamus. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan bebas. Usul. Ya, usul apa? Usul. Ya, kalau bisa, karena memang kita kan masing-masing itu pengen sekali ya, pengen berlatih dan segala macam. Cuman kan kadang-kadang udah tua, lupa terus. Kalau bisa, sebelum kita penutupan sesi, mungkin kita sama-sama gitu. Misalnya angka, kemarin kan bilang 1 sampai 20 gitu. Nah, kita baca lagi 1 sampai 20 sebelum ini gitu. Untuk boleh. Ini aja, untuk apa namanya? Ya, boleh. Gitu. Itu satu saya akan ingatkan. Dan juga setiap orang yang bertanya mempunyai ini saya terima dengan baik. Tetapi jangan merasa bosan kalau misalnya terus diulang-ulang, karena memang belajar itu harus mengulang-ulang ya. Ayo sambil kita mempraktekkan apa yang diusulkan oleh Mande hari ini, kita ulang yuk menghitung angka. Mari kita buka mic-nya bareng-bareng. Kita hitung sampai 20 ya, mulai dari angka 1. 1, 2, 3. Yang lainnya mana? Ya, 1, 2, Kemarin dong. Saya nggak pernah lihat tulisannya. Oh, nggak bisa lihat. Saya nggak ada memang. Tunggu kita lihat. Yang kemarin, pelajaran yang kemarin. Iya. Tunggu ya, ini bagaimana nih? Ada di sini. Yang pelajaran kemarin. Enggak apa-apa, terus aja. Ya, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ulangi lagi. 1, 2, 3. 1, ya. 2, 3,
Vier. Vier. Vijf. Vijf. Zes. 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 Zeven. Zeven. Acht. Acht. Negen. Negen. Tien. Tien. Oke. Siapa yang bisa meneruskan sampai ke 20, dari 11 sampai 20? Ada yang bisa? 11. Terus? Ya. 11. 12. 13. 13. 13. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ini bisa lihat nggak? Ibu-ibu bisa lihat nggak scarab yang saya buka? Hah? Nggak bisa. Oh, oke. Berarti ini nggak. Oke. Jadi kita bareng-bareng ulang ya. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, sekarang saya tunjuk ini. Ini gimana bilangnya? Yang ini? Nggak lihat? Kelihatan kita. Kelihatan. Yang di jam tadi nggak ada lagi bilang. Ada lagi. Oh, nggak ada lagi. Oke, sorry. Oke, tadi mungkin saya udah ketutup. Mande hari ini ide yang bagus. Nanti saya juga mohon minggu depan ya persiapkan percakapan ya yang sudah misalnya tulis dulu apa yang mau dibicarakan sehingga nanti kalau lupa bisa lihat sehingga juga belajar mengingat menulis atau praktekkan. Saya ingin minggu depan perkenalkan diri masing-masing sedikit 5-4 kalimat tentang diri sendiri dengan umur dan menyebutkan tanggal kelahiran supaya juga kita bawa hurufnya atau tempat tinggal dengan nomor rumahnya atau apa saja yang mau diceritakan sehingga apa yang kita pelajari bisa kita praktekkan. Bagaimana? Apakah setuju? Supaya kita bisa praktek gitu loh. Atau ada sesuatu yang mau menceritakan kejadian. Saya suka berbicara dengan murid saya kalau offline, menceritakan apa kejadian yang hari ini yang mereka lakukan, direncanakan. Jadi kita bisa mempraktekkan. Dan insya Allah saya ingin memberikan sedikit info minggu depan. Kita akan memulai. Halo, kedengaran? Halo? Oh ya. Ya, dengar. Akan memakai kata kerja bantu. Ya, kata kerja bantu seperti misalnya yang sederhana dulu. Saya ingin makan. Hampir sama dengan bahasa Inggris. Ik wil eten. I want to eat. To eat kan itu infinitif. Sedangkan infinitif di bahasa Belandanya eten. Atau slapen tidak ada. Jadi strukturnya sama. I want to eat. Ik wil slapen. Karena slapen itu to sleep. Itu kalau kita sudah belajar bahasa asing, mudah yang itu ya, kata kerja modal, kata kerja. Jadi kalau saya I have an auto, lupa lagi saya. Jadi saya mempunyai, tapi itu kata kerja bantu, bukan kata kerja bantu, tapi memiliki. I will makan. Apa? Kita ulang bahasa Belandanya. Saya mau makan. Bagaimana? Halo? Ya? Ik eat saya makan. Tapi saya ingin makan.
Ingin apa? Eat. Ya, I will. don't know what ingin. Sama dari Ik bahasa I will. want. Ik will. Ik will Ik eten. will Ik eaten. Okay. eten. Ik will Ya. eat. Ik wil Eaten. eten. No. Ik Eten. wil plus Eat. infinitif. Ik wil eten. Eaten. Ik eet. Kenapa? Kenapa Nah, itu rumusnya. kan di startnya? Kenapa? Oh, karena ada kata bantu itu ya? Ya. Jadi kalau kata kerja bantu itu, person forumnya Sama. kata kerja yang pertamanya itu selalu Oke. bergandengan dengan berpasangan dengan kata yang orang pelakunya. Dan di belakangnya harus dalam ini infinitif seperti bahasa Inggrisnya I will oh, makanya I want to eat. Saya ingin. Ya, saya ingin. Jadi bahasa Belanda ik wil eten. Ik wil slapen. Ya, jadi itu Oke. yang Ya, gampangnya ya. dulu aja ya. Tapi yang sebenarnya saya bisa ikan slapen, ikan fietsen, saya bisa. Kan itu dari kata I can. Ya, hampir sama prinsipnya. Itu akan saya bahas nanti minggu depan supaya percakapan kita bisa lebih sedikit bervariasi, jangan hanya dua. Walaupun dua komponen sudah cukup, tapi kita bisa tambah dengan kata kerja sehingga akan lebih memudahkan ya. Sekian mungkin dari saya. Jika ada yang mau bertanya silahkan ditanyakan. Oke. Oke. Bagaimana pendapat semua tentang lamanya belajar? Saya rasa tadi material kita banyak sekali. Ya, banyak. Jadi tanya ke semua kita ini bukan mengkritik, bukan apa ya, kesanggupan kita berapa jam kita belajar gitu. Oke. Kalau saya jawab ya, pelajaran yang diuntungkan adalah 1 jam dan setengah jam berikutnya adalah itu tanya jawab sesi seperti ini. Gitu. Good. Itu yang Jadi karena belajar itu kalau 45 menit atau 1 jam itu otak kita meresapnya bagus gitu ya kalau orang yang ini. Tapi kalau nggak udah panas gitu tuh kalau terlalu lama tuh nggak masuk juga gitu. Terus materinya mungkin kita ukur untuk yang 1 jam. Kalau tadi itu mungkin saya ketinggalan, tapi itu tuh kita banyak sekali belajar tadi itu hari itu. Mungkin untuk 4 kali itu ya, karena saya kurang tahu. Jadi berarti nice sekali mengulang-ulang pelajaran yang tadi kita pelajari itu. Mungkin pelajarannya ya agak jangan terlalu banyak-banyak, pokoknya yang ya untuk 1 jam itu 45 menit. Jadi masuknya itu bagus ke dalam otak kita dan lengket gitu. Insya Allah ya. Bagaimana teman-teman yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu yang silakan lain? Saya juga mengharapkan inputnya dari yang lainnya. Saya akan hargai. Semua mungkin udah tidur. Ya mungkin kalau menurut saya ini hampir sama lah sama. Close dulu screen-nya Bundo. Kenapa? Screen-nya di close dulu Bundo. Lihat gimana ya, Mas? Tadi hilang ya dia. Mana dia? Exit, ini yang di atas itu. Exit. Exit. Oh ya screen-nya. Ini exit ya. Tadi udah exit ya. Oh ya, jangan itu. Mana dia tuh, hilang lah dia tuh. Di bawah kayaknya Uni. Pasti ntar hilang di atas tadi. Nggak tahu lagi lah pokoknya. Nggak ngerti lagi. Mandetati. Ya. Iya, saya ini ya hampir sama dengan Mandeben. Artinya kalau berapa kita 1 jam atau 45 menit. Ini 1 jam pelajaran apa 1 jam waktu sih? Nah, 1 jam jadi, ya, oke. Kalau boleh usul mungkin seperempat jam kita mereview yang itu ya, yang minggu kemarin, kemudian selebihnya menambah ya. Nah, tadi saya rasanya sih sudah bagus. 45. Itu cocok, itu seperempat jam, 45 menit itu yang baru. Itu pas itu 45 menit biasanya kita menerima. Betul, terima kasih. Ambo sengaja hari ini karena pertama tadi yang bagi yang telat yang datang, Ambo
Iya sih, temanya kita kayak telat-telat tema terus. tahun baru, dan sebetulnya Nah, memang tadi juga ada reviewnya ya, jadi ya saya ulangi. Tapi bagus, memang apa namanya, hari ini agak terlalu banyak informasi mengenai tahun baru. Jadi info yang terima saya akan apa namanya ingat dan akan saya pergunakan bahwa 1 jam 1/4 jam pertama untuk mengulang ya. Oke. Dan sebelum 45 menit mengakhiri pelajaran baru, ya. setengah jam untuk bertanya. Ya, Oke. baguslah. Oke, jadi kalau misalnya saya ini terlalu semangat, jadi kalau terlalu kencang harap diingatkan ya, karena kalau saya tuh Kami juga nyerocos terus. semangat. Iya, tapi saya terlalu banyak nyerocos. Oke, terima kasih Nggak semuanya. bagus bagus jadi ya, bagus. Ya, jadi bagus Bagus, Mendetati, bagus. terima kasih. ya, Ya, guru jadi yang bagus kok. ya, jadi gini, jadi setiap orang yang ingin menanya, kalau malu bertanya di grup ya, silakan japri. Karena mungkin ada yang belum mengerti, malu bertanya apa kayak gimana. Jadi kalau saya kirimkan bahan itu kalau tidak sesuai atau gini ya abaikan saja. Mungkin yang lainnya yang apa namanya belum mengetahui atau ingin mengulang, jadi ada informasi gitu ya. Jadi jangan merasa dibebani gitu istilahnya begitu, hanya ingin sharing gitu. Terima kasih semuanya, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya Radio Gebu Minang. Mudah-mudahan kita nanti akan bertemu lagi di minggu yang akan datang dengan ini apa saya tadi sebutkan ini wij zeggen geen doei of dag, maar tot ziens met glimlach. Saya tidak mengucapkan selamat jalan atau selamat bertemu lagi, tetapi akan apa namanya mengatakan sampai berjumpa lagi dengan senyum yang manis gitu ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam. Welterusten for straks, artinya selamat tidur. Welterusten. Terima kasih. Maaf lahir